Nanti ini semua rencana aksi dibuat, kemudian setiap RHK dibuat, setiap RHK. Jadi panjenengan yang tahu persis panjenengan sendiri rencana aksinya apa. Kalau yang pembelajaran, yang membuat evaluasi. Kalau evaluasi, Bapak Ibu saya sampaikan, kalau pembelajaran mungkin hanya satu ya, pelaksanaan pembelajaran, kan? Walaupun kegiatannya berkali-kali banyak. Tapi kalau evaluasi panjenengan sendiri yang tahu. Kalau panjenengan punya evaluasi harian, misalnya ulangan harian maksud saya, kemudian ada penilaian tengah semester, ada semester misalnya, berarti panjenengan akan punya 3 rencana aksi. Misalnya kalau dalam 1 semester, tapi kalau dalam satu misalnya Januari sampai Maret itu hanya ada ulangan harian dan PTS, berarti hanya ulangan harian dan PTS. Karena tadi breakdown panjenengan di rencana aksi ini hanya di triwulan 1. Tadi breakdownnya itu per triwulan Bapak Ibu. Jadi panjenengan jangan breakdownnya 1 tahun langsung di triwulan 1, enggak. Itu per triwulan breakdown rencana aksinya. Jadi 1 triwulan ini apa yang dilakukan dengan RHK saya. Misalnya saya ada RHK melakukan penelitian tindakan kelas misalnya. Itu kan saya bagi. Triwulan 1 ternyata saya membuat proposal sama apa misalnya gitu. Triwulan 2 ini misalnya. Jadi tergantung sesuai dengan rencana aksi panjenengan. Ngerti nggih caranya seperti itu? Paham Bapak Ibu? Saya ulangi. Jadi ini klik tambah kan? Tadi sudah klik tambah. Maka akan muncul halaman seperti ini. Misalnya ini kaitan dengan PGRI. Rencana aksi saya bahasanya saya begini, ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan PGRI baik tingkat sekolah, kecamatan ataupun kabupaten. Sudah, rencana aksi saya hanya 1. Kalau organisasi profesi saya. Di MGMP juga begitu mungkin. Ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan MGMP tingkat sekolah ataupun tingkat kabupaten misalnya. MGMP apa panjenengan kalau MGMP? Ditulis, berarti kan rencana aksinya hanya 1 walaupun kegiatannya nanti bisa berulang-ulang. Ini saya buat seperti ini biar simpel, tidak ribet. Misalnya gini, jenengan membuat rencana aksinya pertemuan di bulan Januari, pertemuan di bulan Februari juga boleh. Banyak membuat aksi seperti itu boleh. Nanti pelaporannya juga seperti itu sesuai dengan rencana aksi yang panjenengan buat. Iya, jadi kan SKP, gini saya ulangi ya. Rencana aksi itu sebenarnya itu kan SKP kita sudah, ini tadi sudah saya approve semua kemarin karena saya diminta Bapak Kepala untuk bantu, sudah saya approve semua. Intinya SKP panjenengan sudah disetujui. Nah setelah disetujui kan dikembalikan ke panjenengan, sudah tidak bisa diedit kan. Nah itu dari SKP itu maka di breakdown rencana aksi. Caranya menunya lewat ini, menu penilaian. Nah, gini, panjenengan di supervisi itu triwulan 1, triwulan 2 ada enggak rencana aksi panjenengan di triwulan 1? Iya kan? Kalau 2 dokumen kemungkinan panjenengan nanti kemungkinan begini, panjenengan ada di triwulan berapa rencana aksi panjenengan itu? Gitu. Jadi nanti yang diupload ya 2 dokumen itu di triwulan berapa? Ngoten. Jadi kalau tadi misalnya di perencanaan kan 1 di triwulan 1 di bulan Januari kan, perencanaan. Saya akan tunjukkan rencana aksi di RHK perencanaan 5 . Nah, ini kan bahasa saya menyusun perencanaan pembelajaran. Kalau panjenengan pembelajaran ya, saya perencanaan bimbingan dan konseling. Oke. Sudah. Kemudian RHK 2 apalagi misalnya gini, terlaksananya pelaksanaan ini kan berarti kan melaksanakan bimbingan dan konseling baik secara klasikal, kelompok maupun individual serta kegiatan-kegiatan lain misalnya. Ini kan memang saya jadikan 1 rencana aksi saya untuk mempermudah kita sendiri.
Kalau di BK sebenarnya rencana aksi saya bisa beda-beda, bisa 5 misalnya. Rencana aksi saya melakukan bimbingan klasikal, melakukan konseling individual, melakukan kunjungan rumah, melakukan ini kan bisa. Tetapi saya lebih suka seperti ini. Rencana aksi saya itu langsung gitu. Kegiatan pembelajaran dan bimbingan itu satu rencana aksi di pelaksanaan. Atau maka ada rencana, kemudian lanjut lagi di misalnya evaluasi. Nah kalau panjenengan, nah ini tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu guru mapel mungkin di evaluasi ini panjenengan di triwulan 1 ada kemungkinan panjenengan punya 2 rencana aksi di Januari sampai Maret itu. Ini kan kita flashback dulu tuh, karena ini kan sudah terlewati. Jadi rencana aksi panjenengan di evaluasi itu berarti melaksanakan ulangan harian, terus di oke, terus tambah lagi melaksanakan penilaian tengah semester di oke. Maka nanti di sini akan muncul 2, ulangan harian dan tengah semester. Jadi panjenengan menyiapkan di draft panjenengan nanti ada ulangan harian, bukti ulangan harian dan bukti ulangan tengah semester. Bukti itu bisa filenya, file soal panjenengan plus contoh sampling misalnya jawaban siswa, ada dokumen foto kegiatan. Satu saja, misalnya ngajar 8